untuk Pak Pendeta Setiadi, juga Pak Majelis, Pak Eko, saya Pak Eko, Pak Purwanto Nugroho, saya kok, Pak Purwanto Nugroho, lalu bapak-bapak majelis yang lain. Sebelum bersama-sama kita memulai acara, dan juga barangkali kami juga akan menyampaikan maksud dan tujuan dalam perjumpaan pada kesempatan ini, sekaligus menjadi doa kita perkenannya dan juga penyambutan yang diperuntukkan bagi kami, Pak Pendeta, Pak Pur, dan juga bapak-bapak majelis yang lain yang mengelola baik gereja di Sagrak maupun juga tempat di mana dari Sagrak melakukan kegiatan pelayanan, khususnya di daerah Karangjoso, Bagelen, Akses ini. Pak Pur, Pak Jadi, seperti pernah kami sampaikan, kami perkumpulan komunitas lintas agama, basicnya di Jakarta Timur. Jadi ada yang beragama, mungkin baik juga ya, yang beragama Islam. Kami persilakan untuk berdiri. Ya, ini perwakilan dari teman-teman Muslim. Kemudian yang Katolik, kami persilakan untuk berdiri. Ya, saya paham. Oh, ini yang berdiri di belakang ini yang megang kamera. Oke, terima kasih untuk Katolik. Lalu yang Protestan, yang persilakan berdiri. Paling banyak. Ya, jangan nyuruh saya berdiri juga begini. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang Buddha. Oke, terima kasih. Kemudian yang Hindu nampaknya tidak bisa hadir. Inilah kami, komunitas yang berkumpul di Jakarta Timur dengan kegiatannya, di mana berbagai aktivitas itu tertuju di dalam kami mewujudkan visi-misi BKUB, yaitu membangun persaudaraan sejati antar sesama anak bangsa. Jadi ketika kami hadir di sini, yang pertama tentu kami ingin belajar mengetahui. Yang kedua juga bersilaturahmi, membangun persaudaraan dengan segala keberadaannya, seperti yang juga menjadi visi kami, membangun persaudaraan jati antar sesama anak bangsa. Tentu itu menjadi modal yang harus dikelola untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, di dalam kita melakukan aktivitas membangun persaudaraan jati, tentu kita juga tidak bisa melupakan jasa-jasa para pahlawan, apakah itu pahlawan rohani maupun juga pahlawan bangsa. Dan di sini adalah kita ingin juga mengetahui terutama keberadaan seorang penginjil tetapi berlatar belakang kiai. Nah, mungkin ini yang nanti bisa dikembangkan, dan biarlah pengetahuan pengalaman itu semakin mendukung dalam proses kehidupan kami bersama di dalam membangun persaudaraan.
sejati. Kehadiran kami pada kesempatan ini sampai di sini tidak lepas dari panitia yang ada. Selain bersama-sama dengan pengurus, mungkin langsung saja kami persilakan untuk para panitia berdiri. Bu Ketua dulu, ini Ketua Panitia kami, Ibu Silvi, waktu itu udah ikut ya. Ya, kemudian rekan-rekan yang lain panitia yang mendukung untuk kegiatan. Kami memakai istilah SSB, silaturahmi religius dan studi banding. Artinya kita lebih banyak belajar. Nah, bukan hanya di sini, tetapi juga kami akan ke Jogja, kemudian ke Klaten, Boyolali, dan terakhir kami akan bersama-sama disambut dengan komunitas lintas iman Kampung Moderasi, Kemenak Salatiga, dan juga komunitas teologia di UKSW di Salatiga. Ini terakhir saja Pak, dan habis dari sana baru kami kembali. Inilah perjalanan yang akan kami lalui, dan kami mengawali memang dari sini supaya kemudian kami terus langsung jalan dan akhir di Salatiga lalu kembali ke Jakarta. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan, Pak Siadi, Pak Pur, dan juga Bapak-bapak majelis yang lain pada kebersamaan yang singkat namun ya saya pikir sangat penting bagi kita. Untuk selanjutnya kami mungkin menyerahkan kepada Pak Pendeta, Pak Setiadi, dan juga Pak Pur, monggo. Ya, terima kasih. Sekalian, ini saya membawa tongkat ini karena menghormati Pak Pendeta usia. Baru saja menerbitkan buku berjudul Tongkat sebagai Jembatan. Betul ya Pak ya? Terima kasih kalau tongkat. Baik, sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan Pak Pendeta usia tadi, saya akan memulai dengan menyambut saat kita semua diajak untuk mengheningkan cipta, mengingat para pahlawan. Tadi segera muncul karena di beberapa wacana yang saya sampaikan, saya punya kerinduan sosok Kiai Rasul Raden Abbas Sadrah Suropranoto itu juga bisa menjadi pahlawan nasional setara dengan Pangeran Diponegoro. Itu yang menjadi impian saya, dan di beberapa tulisan pernah saya kemukakan. Mengapa? Nah, ini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Yang pertama, sosok Kiai Sadrah adalah pejuang anti diskriminasi. Tonggak monumennya jelas, yang di samping ini adalah bangunan gereja. Ini adalah saksi bahwa Kiai Sadrah anti diskriminasi. Karena pada waktu itu ketika Kiai Sadrah berhasil mengajak orang-orang Jawa menjadi Kristen, jauh-jauh diajak beribadah di Purworejo, gereja gereja Protestan di Purworejo ya, yang bikinan Belanda. Di sana para murid yang orang pribumi, orang Jawa itu sama sekali tidak dihargai. Jadi jangan dipikirkan pada waktu itu sesama orang Kristen itu baik-baik saja ya. Ternyata yang namanya diskriminasi itu juga menjadi penyakitnya agama. Dalam hal ini agama Kristen itu juga diskriminasinya minta ampun sejak zaman dulu. Jadi Kiai Sadrah tidak terima mendapat perlakuan para murid secara diskriminatif karena bahasa yang dipakai bahasa Belanda, itu yang pertama. Tempat duduknya dibedakan,
Jadi nggak boleh itu yang orang-orang pribumi dengan pakaian yang pakai, kalau zaman dulu kan pakai sarung jarik gitu ya. Jadi yang nggak elit seperti gaya Belanda itu harus dipisahkan. Dan memang ada kebijakan dari peraturan dari Belanda bahwa peraturan pemerintah di Meiler Raport ya kalau nggak salah. Sebenarnya Belanda kesini itu tidak ada niatan untuk menyebarkan pertama nggak ada niat itu sebenarnya. Makanya ketika ada orang pribumi yang ikut bergereja itu malah mendapatkan perlakuan diskriminatif. Nah lalu Kiai Sagra mengajak para murid untuk mendirikan gereja ini. Jadi ini termasuk gereja tertua yang didirikan oleh orang-orang Jawa secara swadaya. Boten tidak interproposal. Kalau biasanya kan tradisi GKJ itu kalau mau membangun gereja kan interproposal. Nah, Kiai tidak interproposal. Jadi sangat mandiri, memberdayakan semangat gotong royong, kekuatan kesungguhan dari para murid. Jadi ini yang kalau nanti penjenengan masuk gereja 4 pilar besar itu didatangkan dari Durensari. Durensari itu daerah pegunungan, kita menoreh sana. Perjalanan kalau naik motor itu 1 jam lebih ya, hampir 2 jam bahkan. Nah itu digotong ke sini ya, kita bayangkan tahun 1871. Nah kalau sekarang kan kendaraan banyak, zaman dahulu hanya digotong, padahal balok besar-besar. Nah, tanpa semangat kegotong royongan dan yang anti diskriminasi kan itu nggak akan mewujud. Itu menjadi alasan pertama beliau pejuang anti diskriminasi. Lalu yang kedua, beliau juga seorang pejuang kebudayaan. Ini poin yang bagi saya sangat penting karena yang menjadi problem bagi saya ya, yang dengan latar belakang gereja Kristen Jawa, yang menjadi problem gereja-gereja itu adalah terhadap kebudayaan, dalam hal ini Jawa, tidak menghargai, tidak menghormati, dan bahkan berlaku sewenang-wenang. Jadi seolah-olah kalau sudah warga Kristen dari Amerika, dari Belanda, dari luar itu udah merasa paling gagah sendiri gitu ya, gagah koyoriok harus dia menyebutkan. Padahal sejatinya nggak ada apa-apanya mereka itu. Karena terbukti ya, kalau saya teliti itu dalam bacaan saya, Jawa itu punya kekuatan, salah satunya yang ini pantas menjadi permenungan kita adalah, kan Jawa itu kan mengenal Semar ya. Nah, Semar itu awal-awalnya oke lah, ketika Hindu Buddha masuk itu ya dianggap setara gitu, sebagai dewa ya, dalam hal ini kita meminjam terminologi mereka. Tetapi lama-kelamaan oleh orang Jawa, derajat dari Dewa Siwa atau Bathara Guru kalau dalam kayangan Jawa itu di bawahnya Semar. Ini kecerdasannya wong Jawa ya, yang bagi saya sangat menarik, dan tampaknya Kiai Sagra tahu persis hal ini, sehingga ketika beliau sekalipun menjadi Kristen, tetapi dia nggak mau lepas dari akar budaya Jawa, beliau tidak mau. Sehingga ini kembali ke gereja. Bangunan yang dipakai ini tidak mencontoh gereja Belanda di Purworejo, tetapi tetap mempertahankan arsitektur Jawa. Segi apa itu bujur sangkar atau segi 4 ya, yang sama sisinya itu kan menjadi ciri khas bangunan suci. Itu kan bujur sangkar itu kalau kita ke candi-candi misalnya itu kan pasti ya sangat, selain ada segitiganya di atas simbol Mahameru, pasti juga bujur sangkar, karena itu merupakan keilmuan menandakan tempat suci ya, seperti itu kitab atau pedomannya, sehingga tidak mengherankan kalau Masjid Demak sendiri, jadi ini kan sering dianggap meniru model Masjid Demak ya. Karena sejarah di
belakang Masjid Demak kan, latar belakang ke Jawa sini kan Hindu Buddha masih sangat kuat ya, karena era akhir Majapahit. Dan tampaknya yang kalau dikatakan yang membangun Masjid Demak itu Sunan Kalijogo, ingatan keilmuan seperti itu tidak hilang, karena ini mau mendirikan bangunan suci ya pakai pola itu, karena itu merupakan pakem, merupakan pedoman. Berbeda dengan arsitektur Belanda, arsitektur Yunani ya, Eropa yang pilar-pilarnya sangat kuat ya, biasanya kan begitu kalau bangunan arsitektur mereka. Nah, adanya bangunan gereja ini sekali lagi menandaskan ciri khas kejawaan dari Kiai Sadra tetap dipertahankan. Dan dalam perkembangan dunia akademis di dunia teologi, akhirnya Kiai Sadra menjadi salah satu tokoh bagaimana berteologi secara kontekstual. Kalau yang ini bahasa dari Duta Watana yang dipakai itu kan teologi kontekstual, sekalipun saya lebih senang dengan istilah enkulturasi yang ternyata ada perbedaan dengan inkulturasi. Jadi bukan juga akulturasi, tetapi bagi saya enkulturasinya itu sangat kuat. Nah, itu tadi inspirasi ketika mengheningkan cipta, saya langsung terbayang sosok Kiai Sadra dengan argumentasi yang saya kemukakan. Pokok kedua, Bapak Ibu sekalian, dan ini yang menjadi pasti Bapak Ibu sekalian penasaran mengapa kok Kiai sudah di Kristen, kok iso atau bisa menjadi Kiai Sadra, itu riwayatnya bagaimana. Nah, di buku Pak Hosea itu saya diminta menyumbangkan salah satu tulisan. Di catatan kaki saya sudah memberikan catatan terkait dengan gelar Kiai ini. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca buku terbaru tentang Kiai Sadra tulisan Gio, ya Guillot tulisannya, sejarawan Prancis yang diterbitkan oleh Mata Bangsa, yang tebal itu, tapi sebenarnya tidak setebal itu karena itu kan fontnya gede, terus ruangnya itu lebih sempit, jadinya buku yang sangat tebal. Dihantar oleh Afan Afifi dan juga membahas soal gelar Kiai. Nah, hanya saja sayangnya Afan Afifi, pengelola forum Suluk Kebudayaan Indonesia, ya beliau memperkenalkan diri seperti itu. Ketika menjelaskan Kiai, titik tolaknya dari budaya pesantren, jadi kurang menembus, kurang kesana lagi. Seharusnya ke belakang dulu, seperti waktu beberapa Bapak Ibu pernah kesini, saya nyuplik itu juga. Mestinya kita menembus sampai ke sebelum Islam masuk ke Nusantara ini. Karena apa? Karena istilah Kiai atau asal muasalnya itu dari Ki Aji atau Ki Haji. Jadi istilah haji itu tidak hanya, jadi sebelum peradaban Islam masuk, kita sudah punya istilah haji dari bahasa Jawa kuno. Haji itu sama dengan aji, sama dengan untuk menunjuk, memberi gelar kehormatan kepada seorang raja yang memiliki teritori, wilayah, kepemimpinan, kewenangan. Kita sudah punya kosakata itu, jangan lupa. Nah, ketika peradaban Islam masuk, memang punya istilah terminologi yang bersifat khusus. Haji itu sudah memiliki nuansa khusus. Namun ya saya sendiri tidak boleh melupakan kekayaan kosakata kita dalam bahasa Jawa kuno, bahwa kita juga memiliki kosakata haji atau aji, sehingga seorang raja itu memiliki gelar tersebut. Contohnya Sri Aji Joyoboyo yang
sangat viral gitu ya. Jadi aji sama haji itu sama. Mengingat kalau dalam penulisan aksara Jawa, aji pada akhirnya harus tertulis pakai ho. Haji itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi kadang aji, kadang haji itu adalah sama. Nah dari situ maka kita bisa memahami arti dari aji itu kan orang yang terpandang. Mengapa terpandang? Karena pasti memiliki keunggulan, kelebihan apapun ya. Terutama dari segi wawasan, kebijaksanaan, keilmuan seseorang, lalu masyarakat yang mengenalnya memberikan gelar kehormatan yaitu Ki Aji yang dalam perkembangan kemudian menjadi Kiai. Jadi Kiai itu bertolak berakar dari istilah Ki Aji itu lalu menjadi Kiai, atau kalau di makam Kiai Sadrah itu tertulis Ki Jadi karena dalam rangka mentransliterasi dari aksara Jawa. Jadi Kiai itu nulis dalam aksara Jawa pasti Ki Jadi lalu menjadi Kiai. J dan Y itu kan kita punya dari Jaan Suwandi lalu menjadi Jaan yang disempurnakan itu kan J terucap Y. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, dari situ karena Kiai Sadrah itu oleh masyarakat sekitar dikenal memiliki kelebihan tadi. Buktinya apa kalau beliau memiliki kelebihan? Salah satu yang sudah dituliskan di dalam buku sejarah adalah dulu di Karangyoso ini ada sawah yang namanya sawah Randan. Randan itu dari janda dalam bahasa Indonesia janda. Nah, mengapa ada sawah yang memiliki gelar sebagai sawah Randan atau sawah janda? Karena ketika sawah tersebut digarap, dikerjakan, diolah oleh laki-laki yang tentunya suami dari pemilik sawah itu, entah kenapa sang pengolah itu meninggal. Maka yang mempunyai akhirnya kehilangan suami menjadi janda, terkenal dengan istilah sawah Randan. Di balik itu ya kalau orang Jawa mengatakan dikenal karena angker ya, angker, bingit, entah ada mungkin kalau yang lebih netral energi negatif yang mengerikan lah dampaknya yang sangat destruktif gitu. Nah, ketika sawah tersebut digarap, dikerjakan, diolah oleh Kiai Sadrah, loh kok nggak apa-apa? Wah, orang ini hebat berarti, yang lainnya pada meninggal kok ini mager-mager. Nah, itu kan salah satu jejak kisah dari Kiai Sadrah sehingga dianggap orang yang memiliki kelebihan, keunggulan dibandingkan yang lain. Terbukti ketika mengerjakan sawah Randan itu nggak apa-apa. Jadi gelar Ki Aji, gelar Kiai yang disematkan pada Kiai Sadrah itu lahir dari masyarakat sekitar. Jadi bukan kehendak dari Kiai Sadrah, aku panggilan dengan Kiai. Enggak. Orang Jawa itu kan ya salah satu kualitasnya sangat rendah hati. Salah satu kualitas. Kenapa saya mengatakan rendah hati? Karena nggak mau ngaku-ngaku sekalipun orangnya itu sebenarnya hebat, tapi wah aku hebat loh, aku pinter loh. Itu hilang Jawa nih ya. Kalau orang mengatakan. Sehingga kehormatan itu muncul dari orang lain, dan ini kan sangat fair ya, sangat adil ya, adil pada sejarah. Berbeda dengan saya menjadi pendeta karena ada upacara tahbisan pendeta. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya kalau tahu
manggil, nyebut saya ya Pak Pendeta. Karena ada peristiwa tahbisan, ada peristiwa peneguhan. Kayak saya enggak, kayak itu enggak ada peneguhannya, enggak ada pentahbisannya. Nah, jadi itulah yang membedakan ya kualitas sosok Kiai Sadra dengan ya orang-orang yang mendapatkan gelar kehormatan karena didesain. Karena memang bisa didesain ya, kalau pendeta kan jenjangnya jelas, ketika ditahbiskan ya otomatis menjadi pendeta dan itu dimaklumkan, diproklamasikan. Nah itu ya, supaya tidak penasaran tentang kenapa kok kiai lalu menjadi Kristen. Sekalipun memang Kiai Sadra punya latar belakang sebagai santri, punya latar belakang sebagai santri, dan ini terkonfirmasi ketika adu ilmu. Ya, jadi zaman dahulu itu orang kan suka ini ya, ngadu ilmu untuk apa? Untuk mengetahui posisiku sekarang itu secara keilmuan sudah sampai mana. Aku pengen debat dengan si A atau si B yang terkenal sebagai guru, itu untuk mengukur diri. Oh berarti ilmuku masih di bawah, di atas, dan itu dengan cara yang sangat elegan. Jadi tidak dalam rangka umum, tidak, tetapi betul-betul untuk gagar diri atau untuk menguji dirinya. Nah, Kiai Kasanentaram yang tinggal di Sruwo itu yang tadi kalau lewat puskesmas, nah sekitar sana ya, perempatan itu, Kiai Kasanentaram yang lebih dulu tinggal di daerah sini adalah juga jebolan santri, teman dengan Kiai Sadra. Nah itu salah satu cerita yang mengkonfirmasi bahwa Kiai Sadra memang pernah menjadi seorang santri. Nah makanya ketika Kiai Sadra ingin ngadu ilmu itu ya diterima karena udah kenal, udah pernah ketemu ketika ngantri bersama di daerah Jawa Timur. Itu pula yang akhirnya Kiai Sadra yang nama mula-mulanya dikenal dalam catatan sejarah sebagai Radin ya, jadi nama kecil Kiai Sadra itu dikenal sebagai Radin. Kemudian karena pernah tinggal di daerah Kauman, daerah Santri, beliau mendapatkan nama Abbas. Kan jelas ya, nama Abbas kan sangat nama yang bernuansa Timur Tengah, Abbas. Baru kemudian ketika dia dibaptis, memilih atau dipilihkan nama Sadra. Dan ini juga ada ceritanya. Perkara mengapa nama baptisnya Sadra itu juga ada ceritanya. Pertama, aturan pada zaman dahulu adalah orang pribumi yang menjadi Kristen tidak boleh memakai nama tokoh dari Perjanjian Baru. Ini alasannya sangat diskriminatif juga. Kok bisa? Karena begini, logika para penginjil sendeling zaman dulu itu, makanya yang namanya diskriminasi itu memang tidak mengenal agama ya. Sekalipun seorang pribumi sudah menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, bagaimanapun kan dia tetap tinggal di dalam hidup yang lama. Jadi itu yang menjadi alasan, karena dianggap Kristennya itu berbeda dengan Kristen mereka. Mereka kan menganggap Kristen nomor satu begitu ya. Nah, bagaimanapun kalau orang pribumi jadi Kristen ya tetap level atau kelasnya itu di bawah, tidak bisa sama dengan mereka yang para penjajah itu. Maka tidak boleh memakai nama dari Perjanjian Baru.
harus perjanjian lama. Itu kan supaya memberi stigma kan, stigma ini jelas. Oh, kayak orang Kristen baru tetapi ya masih tetap orang lama. Nah, tetapi sekalipun demikian, Kiai Sadra menurut saya cerdas ya ketika menerima nama baptis Sadra. Karena Sadra yang dalam kitab Daniel itu kan salah satu golongan bangsawan. Sadra, Mesa, Abednego, Daniel itu ciri-cirinya kalau kita membaca kitab Daniel, perawakannya bagus, tampan, bangsawan, kecerdasannya lebih dibandingkan dengan yang lain, pemuda-pemuda yang lain, sehingga layak untuk direkrut menjadi penasihat Raja Babel. Jadi tawanan Yahudi itu diseleksi untuk kemudian disekolahkan cara Ur-Kasdim atau Babilonia, karena tujuannya untuk menjadi penasihat raja. Makanya dipilih pemuda-pemuda yang hebat, yang kecerdasannya di atas rata-rata. Bahkan karena ini mungkin ada yang vegetarian, Bapak Ibu sekalian. Nah, Daniel dan teman-teman itu nggak mau ketika dikasih makanan Raja Babel. Padahal kan makanan kelas presiden lah, tapi nggak mau, menolak. Dia memilih vegetarian. Yo, nanti kalau kamu jadi bodoh ya itu ya penasihatnya bilang gitu. Silahkan nanti diuji selama 10 hari. Kalau memang IQ kami lebih rendah dari teman-teman yang lain, baiklah saya akan mengikuti arahan dari pengawal istana. Ternyata ketika ada ujian berikutnya, kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan yang lain. Jadi intinya Sadra yang namanya itu nama Yahudinya Hananya itu orang cerdas. Nah dari sini juga yang menginspirasi Kiai Sadra sebagai ketika memilih nama baptis ternyata tidak sembarangan juga. Ada maknanya pilihan nama Sadra itu. Paling enggak, ini bukan orang sembarangan, orang yang terdidik, orang yang cerdas. Dan ini dalam kehidupan beliau terbukti. Terbukti apa? Soal literasi. Soal wacana. Soal kawruh, soal keilmuan. Itu betul-betul dicari oleh Kiai Sadra. Sehingga dari semula beliau berguru ke seorang kejawen Asakiman di daerah Semarang, lalu menjadi santri, itu juga dalam rangka kehausan ilmu. Lalu ketemu Kiai Tunggul Wulung yang pada waktu itu sudah Kristen, juga belajar dari Kiai Tunggul Wulung, yang artinya dengan perjalanan Kiai Sadra ini menunjukkan beliau sosok yang haus ilmu. Tidak hanya berhenti di situ. Ketika dia setelah dibaptis lalu menjadi pembantu dari Nyonya Philip di Purworejo, beliau memilih menjadi penjual buku. Kolpol kase, lalu kolpol tim. Tetapi ingat, penjual buku pada tahun 1800-an akhir. Jadi bukan orang sembarangan juga. Kalau sekarang buku nggak laku. Nggak tahu yang bukunya Pak Hussein dijual nggak Pak? Enggak. Karena nggak laku sekarang buku. Tetapi zaman dulu yang namanya memiliki buku, itu kebanggaannya luar biasa. Karena percetakan masih langka dan untuk bisa dicetak itu kan seleksinya luar biasa. Maka tradisinya tradisi menyalin kitab zaman dulu itu sangat populer. Termasuk Kiai Sadra itu memiliki 2 salinan pustaka yang sangat penting, yaitu Serat Aji Pamoso yang menceritakan Babad Kediri dan Serat Romo
Ramayana. Cerita Ramayana dalam wujud tembang-tembang Jawa itu beliau punya. Artinya apa? Dengan memiliki 2 pustaka, memiliki serat, pasti bukan orang sembarangan. Dari segi literasi, keilmuan, dan pasti juga kebijaksanaan. Nah, sebagai seorang penjual buku, ya kan ya pasti ngicip-ngicip maca bukunya itu kan ya sudah hal yang lumrah dan semestinya seperti itu. Secara otomatis kan akan meningkatkan level kecerdasannya, karena buku itu kan jendela ilmu pengetahuan. Jadi kalau seorang sarjana tapi bukunya sedikit, yaitu ya, paling tidak kalau di Jakarta kan yang bukunya banyak Pak Yoel ya Pak ya. Oh, saya kalah ya. Pak Yoel itu bukunya banyak sekali. Ya. Hobi membaca. Ya, hobi membaca. Jadi sosok Ki Sadran adalah sosok yang memiliki literasi sangat kuat. Tidak gampang dibelokkan ya. Kalau literasinya kuat itu kan nggak gampang dibelokkan. Dan ini tentunya kita sebagai generasi bangsa ini, ya soal sejarah tentunya perlu juga ya menjadi kajian kita supaya tidak dibelok-belokkan ke sana dan kemari, tapi memiliki aspek sejarah yang lurus, yang sungguh-sungguh berwatak Nusantara. Nah, ini kalau saya. Itu pula Bapak Ibu sekalian, mengapa ketika debat ilmu dengan Kiai Hasan Mentaram yang senior beliau sebenarnya, Kiai Sadran unggul menang. Rahasianya literasi. Nah, kira-kira apa? Kemarin ada tamu dari GKJ Sragen yang mengkaji soal Kiai Sadran juga. Apa yang kira-kira Kiai Sadran bisa menang ketika adu ngilmu? Nah, kebetulan saya sekarang sedang mengerjakan penelitian bersama-sama dengan Fakultas Teologi Dutawacana. Topiknya tentang sinkretisme. Nah, saya menemukan data yang menarik kaitan dengan yang akhirnya membantu saya mengkonstruksi kira-kira tema debat opo gitu. Ini tadi konstruksi ya, atau sifatnya hipotesa. Karena kalau belajar sejarah kan masa lalu kita tidak menjadi saksi yang nyipati, hanya berdasarkan sumber-sumber. Syukur mendapatkan sumber primer, yaitu bahagia sekali kalau dapat sumber primer, kalau enggak ya sekunder dan seterusnya semakin enggak berbobot. Dan salah satu keberhasilan studi sejarah itu kan bisa membuat hipotesa. Nah, ini hipotesa saya. Ketika membayangkan perdebatan atau adu ilmu antara Kiai Sadran dengan Kiai Hasan Mentaram, temanya adalah soal Ratu Adil. Pertama, Kiai Sadran hidup pasca Perang Jawa, Perang Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro itu mengusung gagasan Ratu Adil, Sang Eru Cokro. Nah, di dalam kenyataannya karena Kiai Sadran sudah melewati pasca itu, karena belum lahir ketika Perang Diponegoro, Kiai Sadran belum lahir, tapi kan jaraknya masih dekat. Jadi kisah tentang Pangeran Diponegoro pasti sangat viral sama sekali karena sangat terkenal, karena itu perang yang sangat luar biasa, membuat Belanda kewalahan. Dan Pangeran Diponegoro memproklamasikan diri sebagai Sang Eru Cokro, Sang Ratu Adil. Gagasan mesianik ini umum untuk konteks penjajahan yang mengidolakan sosok Ratu Adil, pembawa keadilan, kesejahteraan. Dan ini lebih elegan menurut saya daripada ini kebiasaan politikus kita ya, yang tidak saya hormati. Karena politikus kita itu setiap jelang pemilu
dagangannya jelek sekali, yaitu Satrio Piningit. Ya, pernah membeli dagangan ini? Saya akhirnya nggak mau membeli dagangan Satrio Piningit. Karena apa? Kesatria itu harus keluar berani berjuang. Masuk satrio kok dipingit? Dipingit itu perempuan, gadis yang mau menikah itu dipingit, disembunyikan. Satrio kok piningit ini jijik kalau saya ya. Satria itu harus berani berperang ya, berani di depan, tunjukkan jiwa satria itu pemberani, bukan pingitan. Nah, saya sudah bertobat itu, kalau dulu wah ya terpesona dengan wacana Satrio Piningit itu, apalagi kalau yang menerangkan udah yang bergelar-gelar itu ya, wah saya terpesona. Tapi sekarang saya nggak mau lagi terpesona dengan Satrio Piningit. Tapi kalau waktu adil, nah contohnya Pangeran Diponegoro itu memproklamasikan sebagai sang ratu adil, berani berjuang sungguh-sungguh. Nah, tema ini yang saya hipotesakan, mengingat Kiai Sadra sudah melampaui itu, dan ternyata gagasan mesianik yang dengan gerakan politik ya, kalau Pangeran Diponegoro jelas pemberontakan politik, ternyata gagal. Nah, rupanya ini diolah oleh Kiai Sadra dengan, nah kalau yang warga dikaji ada ini, dikaji selain tahu ya ada gereja Kristen Jawa. Minggu kemarin itu kan soalnya ya, soal menurut kamu siapakah aku, baca Injil itu tentang Mesias, gagasan Mesianis muncul minggu kemarin. Nah, itu yang diolah oleh Kiai Sadra secara teologis menurut saya dengan mengedepankan Yesus Ratu Adil. Idung Jawa itu dari edisi KPK lama, idung batik BMTC, lalu KPJ BMTC, itu tema Gusti Yesus Ratu Adil tetap dipertahankan sampai sekarang, dan itu harus berterima kasih pada Kiai Sadra karena yang mempopulerkan itu gagasan teologis Yesus Ratu Adil itu adalah para penginjil Jawa ya, termasuk Kiai Sadra, Kulon, dan juga Tunggul itu sama. Karena ini rupa-rupanya berkat perang Diponegoro ini sangat mengilhami para penginjil Jawa juga. Jadi karena begini, kalau dalam studi kitab suci, Yesus sebagai Mesias, sebagai Sang Ratu Adil itu kan tidak menjadi gerakan politik, tapi kerajaan Allah yang diperjuangkan itu lebih ke nilai, dan kedamaian, lalu keadilan, keutuhan ciptaan, kalau sampai kan gitu ya, kurang lebihnya itu perdamaian dan keadilan, jadi lebih ke nilai, bukan ke gerakan politik. Nah, rupanya ini yang diolah oleh Kiai Sadra sehingga Kiai Kasan Mentaram yang tentu sangat mengidolakan Pangeran Diponegoro akhirnya tunduk karena mendapat sesuatu yang baru ketika Kiai Sadra mewartakan soal Yesus sebagai Sang Ratu Adil. Buktinya apa kok gagasan Ratu Adil ini populer baik di Pangeran Diponegoro maupun Kiai Sadra? Ada artefaknya, Bapak Ibu sekalian. Ingat waktu mau Pilpres kemarin, Pak Anies Baswedan itu juga menggunakan semangat Pangeran Diponegoro ketika memperkenalkan tombak Kiai Cokro. Nah, kenapa Pangeran Diponegoro menggunakan tombak Kiai Cokro? Karena cokro itu adalah simbol Ratu Adil. Nah, ini saya juga memakai tombak ini, panah cokro ya. Nah, Eru Cokro itu artinya panah cokro. Eru itu panah, cokro itu ya senjata cakra, itu milik Dewa Wisnu atau Krishna, dan Wisnu itu istri saya, jadi istri saya memiliki senjata cakra yang ini saya bawa. Nah, di
mustaka gereja atau itu ya bisa dilihat, itu kan juga ada senjata cakra yang dipasang dengan panah pasopati, yaitu pasopati dan cakra yang menjadi salib Kristen Jawa Gusti Yesus Ratu Adil. Nah, jadi Kiai Sabra itu memang bagi saya sangat mempesona kecerdasannya untuk secara simbolik dia nangkep isinya, itu juga keren ya, dengan tidak sembarangan ketika dia mengangkat simbol termasuk cakra, karena itu ingin menjelaskan itu tadi Yesus Sang Ratu Adil supaya masyarakat kala itu gampang nombok. Karena kalau kita melihat ya catatan-catatan sejarah, sosok raja di tanah Jawa ini itu kan kebanyakan memang dari keturunan Dewa Wisnu. Prabu Sri Aji Joyoboyo sendiri itu mengidentifikasi dengan Wisnu. Makanya ada Raja Wisnuwardana dan seterusnya. Karena memang idealisasi seorang Ratu Adil itu adalah sosok Dewa Wisnu, itu sangat populer, sangat hidup di bumi Jawa ini. Nah, itu hipotesa dasar saya membangun hipotesa soal teologi Yesus Ratu Adil ini berhasil diartikulasikan oleh Kiai Sadra sedemikian rupa sehingga mampu menarik perhatian pada waktu itu, sehingga cara Kiai Sadra untuk memperkenalkan ya Yesus ki sopo, kan nggak pada kenal ya cerita tentang Yesus. Yesus ki Sang Ratu Adil. Yesus adalah Sang Ratu Adil, Kristus, Mesias. Tapi dalam terminologi Jawa diterjemahkan dengan Sang Ratu Adil, sehingga gampang ya, apalagi memori tentang Pangeran Diponegoro kan masih kuat, sehingga ketika menyebut Ratu Adil itu langsung ya konektivitasnya bagus, langsung nyambung, langsung dong. Itu karena sesuai dengan semangat zaman kala itu. Banget pengen garis tapi takut. Nah, Bapak Radhi ini pengen banget. apakah Anda pernah di ada anu ya, Oh, nah, muji Ratu Adil. nah ini yang menarik dari Kiai Sadra dalam kaitan dengan ini ya, dengan keagamaan. Kiai Sadra memiliki atau membangun makam di daerah Babrik sana ya, di sekitar 2 km dari sini, dan itu berseberangan atau makam itu yang dibeli oleh Kiai Sadra itu juga dihibahkan kepada temannya, yaitu seorang kiai yang punya pesantren dekat sini. Artinya dengan begitu Kiai Sadra itu sekalipun sebagai seorang penginjil, tetapi dalam rangka memperkenalkan atau mempengaruhi orang supaya mengikut Tuhan Yesus itu nggak gobras gabus gitu ya. Jadi pattern ini ya, ayo jadilah Kristen, enggak gitu. Jadi sangat sangat elegan dan PK. Jadi punya perasaan yang jadi kalau memang sekiranya orang ini tidak cocok dengan katakanlah keilmuan Kristen, ya nggak perlu dipaksa. Jadi yang penting apa? Yang penting bisa saling menghormati. Itu memang kunci. Contoh saling menghormati itu kalau zaman dulu ini ya, misalnya ketika debat dengan Kiai Kasan Mataram, ketika seseorang sudah berjanji itu ditepati, karena itu harga diri seseorang itu tergantung pada janjinya. Ketika menepati janji dia tetap berharga, tapi begitu janji diingkari hilang harga diri itu. Dan pada zaman dahulu yang namanya sudah sosok seorang guru, seorang kiai, yang namanya janji itu harus ditepati, dan ya, untuk memenuhinya jalan kematian pun bisa diambil ya.
Demi memenuhi janji, jalan kematian pun ditempuh. Itu demi harga diri dan kehebatan orang zaman dahulu. Jadi kalau Hans Kung itu pernah menerbitkan yang namanya etik global. Jadi pedoman etika yang bisa berlaku secara global dalam relasi antar agama dan kepercayaan. Sadra sudah menjadi pelaksana itu. Saling menghormati, menepati janji itu sudah menjadi watak, ciri khas para guru zaman dahulu. Paling tidak era Kiai Sadra bersama dengan sahabatnya Kiai Fakih itu sudah memiliki etik global yang diusung oleh Hans Kung ya dalam wacana dialog antar agama. Nah, jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian inspirasi-inspirasi yang bisa terus kita gali dari sosok Kiai Sadra dalam rangka menghidupi keindonesiaan kita. Ya, salah satunya kita jangan sampai kehilangan jati diri ya. Itu penting saya kira, karena kalau kita sebagai bangsa sampai kehilangan jati diri ya sudah tanda-tanda zaman itu. Baik, terima kasih, saya kira sebagai pengantar demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata dari saya yang tidak berkenan. Monggo kalau memang masih dirasa masih ada waktu, kalau ada sesi diskusi tanya jawab, saya persilahkan mengikuti waktu dari Bapak Ibu sekalian, karena agenda penjaringan semua kan sangat padat dan luar biasa ya, demi mengusung semangat keberagaman. Monggo, ada masih bisa diskusi atau mungkin sebelum mungkin ada yang bertanya, menanggapi atau memberikan komentar, monggo saja dipersilahkan. Hanya tadi saya kurang memperkenalkan, selain di WKPUB ini 6 agama, tapi kami memang tidak semuanya orang Jawa. Jadi ada dari Batak, ada dari NTT, Indonesia ya. Jadi beragam juga etniknya. Etnik, okay. Dari Manado sampai Maumere, selatannya Jawa, Ambon. Miangas. Miangas. Jadi dari Papua sampai Sabang gitu ya. Agar kegiatan ke sini. Oh, baik. 1870 itu beliau datang ya sini. Gereja ini didirikan 1871. Ya, 71. Ya. Monggo. Saya pengen nanya, Pak Kiai Sadra itu sampai menerima Yesus itu apa latar belakangnya sampai menerima gitu? Karena saya pernah ke Tunggulung itu kan, saya pernah baca kisahnya dan pernah ikut juga waktu kita bikin itu. Bolehkah saya tahu dia Kristen tuh kenapa? Latar belakangnya. Nah, Oke. mungkin panjang ya kalau. Baik. Bapak sekalian saya tahu. Baik, terima kasih Pak. Saya Pak Andre. Pak Pendeta sudah menjelaskan tadi Pak Banjar tentang Kiai Sadra. Yang saya mau tanyakan adalah kondisi gereja saat ini, bagaimana gereja ini bisa diterima oleh masyarakat. Sebelumnya kita tadi sudah jelaskan bahwa kami beragam ya Pak. Kalau di Jakarta itu keberagamannya itu menjadi tolak ukur, artinya salah sedikit aja akan terjadi ada misalnya wah penistaan nih, seperti kayak gitu. Bagaimana gereja ini DTKS menjadi mensosialisasikan di tengah masyarakat dan bisa diterima oleh masyarakat di sekitar sini Pak. Saya terima kasih. Terima kasih. Latar belakang Kiai Sadra menjadi Kristen, yang pertama tadi sudah saya singgung, keharusan beliau soal ilmu.
Jadi dia orang yang tidak pernah berhenti berpikir dan selalu penasaran dengan hal-hal yang baru. Lalu kekristenan itu kan pada era itu termasuk hal yang sangat baru. Sehingga ketika ketemu dengan Kiai Tunggul Wulung, sudah Kristen, penasaran, belajar pada Kiai Tunggul Wulung. Jadi bisa dikatakan Kiai Sadra itu muridnya Kiai Tunggul Wulung. Termasuk gagasan Ratu Adil tadi, itu juga belajar dari Kiai Tunggul Wulung. Karena Kiai Tunggul Wulung, Pulen, jadi penginjil Jawa pada waktu itu, saya nggak tahu kenapa kok kompak sekali mengetahui ataupun menerima Yesus itu sebagai Sang Ratu Adil. Jadi itu yang menjadi latar belakangnya. Dan ketertarikannya adalah karena latar belakang Kiai Sadra kan Jawa, lalu pernah jadi santri. Nah, ketika melihat sosok Tunggul Wulung, loh ini orang Kristen, tapi kok beda dengan yang model Eropa? Dia tetap Jawa. Nah, itu yang menarik dari Kiai Sadra, ternyata bisa menjadi Kristen tanpa kehilangan akar budaya Jawa. Ternyata bisa Kiai Tunggul Wulung. Nah, itulah yang menjadi daya tarik dari Kiai Sadra sehingga dekat dengan Kiai Tunggul Wulung, bahkan direkomendasi untuk belajar langsung sumber agama Kristen pada waktu itu ke Batavia melalui Mr. Anting, itu wakil Mahkamah Agama. Jadi ini ya soal relasi Kiai Sadra ternyata juga nggak main-main, jadi termasuk orang besar juga ya. Wakil Mahkamah Agung saya sendiri nggak kenal ya. Makanya Mahkamah Agung sekarang nggak tahu, tapi Kiai Sadra zaman itu bisa kenal, itu kan hebat ya. Lalu belajarlah di Gereja Sion. Ya saya belum pernah ke Gereja Sion, barangkali Bapak Ibu ada yang warga Sion itu barat ya, Jakarta Barat. Jakarta Utara. Gereja Sion. Sion. Iya. Oh, Jakarta Utara. Iya. Oh iya, oke. Jakarta Kota. Di kota. Yang buat tempat kalau nggak salah ya, itu yang Gereja Sion. Itu tempat Kiai Sadra dibaptis. Tanggal 14 April 1864. Itu baptisnya Kiai Sadra. 14 April 67 maaf. Ya di Gereja Sion. Jadi setelah belajar dari Kiai Tunggul Wulung, langsung direkomendasikan untuk kursus langsung. Dan itu yang memperkenalkan, yang membuat jalan adalah Kiai Tunggul Wulung kepada pendeta yang mengajar itu 3 pendeta loh, nggak macam-macam ya, nggak sembarangan tuh. 3 pendeta, nah, yang membaptis itu pendeta Agler namanya. Nah, dari situlah akhirnya dibaptis dengan memilih nama baptis Sadra. Jadi secara singkat latar belakangnya yang jadi ketertarikan Kiai Sadra adalah pertama dia haus ilmu, kedua sosok Tunggul Wulung. Ini yang sangat mempengaruhi Kiai Sadra menjadi Kristen. Nah, lalu bagaimana gereja ini diterima di tempat ini? Ya, dengan latar belakang Kiai Sadra seorang kiai, orang yang memiliki kemampuan tadi, itu kan secara otomatis orang-orang sekitar pada waktu itu kan sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena jasanya itu kan jelas. Dari Karang Yoso yang pada waktu itu angker wingit, bahkan sawah randan tadi bisa mengakibatkan daya destruktif yang seperti itu. Ketika Kiai Sadra datang sendiri di sini menjadi netral, menjadi tempat yang layak didiami. Jadi tempat ini tuh angker karena juga endemi malaria juga. Jadi nggak sembarangan juga yang bertahan di sini hidup itu juga dengan kasus endemi kayak gitu kan juga nggak sembarangan. Nah, Kiai Sadra berani datang ke tempat yang sangat riskan ya, berisiko tinggi, apalagi dengan koneksi Kiai Sadra yang sangat luar biasa. Kalau dia mau tinggal di Jakarta, saya kira juga bukan hal yang sulit. Untuk menjadi orang besar itu yang mengangkat itu juga banyak. Tetapi mengapa memilih ke pelosok yang kecil ini? Ini kan ya daya tarik yang luar biasa bagi seorang Kiai Sadra. Nah, itu faktor pertama. Lalu yang kedua, sumur yang oleh Pak Rusia dan teman-teman itu
sudah dijernihkan sehingga menjadi air RO yang siap minum, itu kan juga punya kisah. Kisahnya adalah yang rekaman saya, banyak orang mengambil manfaat dari sumur itu, baik itu untuk sarana menyembuhkan dari penyakit, apalagi ketika dimintakan doa pada Sadra, itu kan secara sugesti sangat mempengaruhi. Dan jangan dibayangkan kalau zaman duluan ya namanya dokter rumah sakit itu kan juga belum ada. Jadi ketika menyembuhkan orang dengan berbagai sarana ya jangan di EC, di EC itu diecek ya. Jadi jangan diecek. Kalau menyembuhkan dengan air itu ya kita harus tahu diri ya. Jangan gampang mengecek orang kok menyembuhkan dengan air. Dan kenyataannya yang mendapatkan manfaat itu banyak. Bahkan untuk daerah persawahan pun, ini kalau yang saya tulis di buku Pak Rusia itu kan tradisi makpak filter. Jadi menjemput air untuk memulai bercocok tanam itu mengambil air dari sini. Nah tentunya berkah kesuburan yang dimohon. Lalu ketika ada hama penyakit itu juga mengambil air dari sini. Nah dengan kisah seperti itu, masyarakat kan pasti sangat bahagia dengan adanya sosok Kiai Sadra yang tinggal di sini dan menjadi sarana berkat bagi banyak orang tanpa pandang bulu. Itu kan nilai plus. Bahkan era duetnya dengan Pendeta Yakob Wilhelm ini satu-satunya pendeta yang bisa bekerja sama dengan Kiai Sadra. Di tempat ini berdiri yang namanya lumbung pangan atau lumbung miskin. Nah, lumbung ini berdiri untuk melayani masyarakat sekitar yang sekarang ini bisa kita sebut sebagai karya sosial gereja. Tahun 1884 karya sosial gereja sudah secanggih itu. Karena paradigma kalau menurut ilmu misiologi sekarang kan sudah ditinggalkan dari yang diakonia karitatif itu. Tetapi ya nggak iso ya, artinya bagaimanapun diakonia karitatif itu tetap relevan. Sekalipun sekarang sudah muncul diakonia transformatif dan seterusnya. Namun ingat, karya sosial gereja itu ketika gereja-gereja bikinan Belanda belum berbuat apa-apa, gereja yang didirikan Kiai Sadra yang pada waktu itu namanya adalah golongan wong Kristen Kang Mardika bersama dengan Pendeta Yakob Wilhelm itu sudah melakukan lumbung pangan, dan itu untuk semua masyarakat tanpa pandang bulu. Dan ini kan juga menjadi inspirasi kita ya, kelompok komunitas lintas iman ini. Kan kalau menolong orang masuk dilihat KTP-nya agamanya apa, agamanya apa baru ditolong, kan itu ya dagelan-dagelan yang udah nggak lucu kan untuk kita saat ini. Jadi keberadaan lumbung pangan ini menjadi monumen, menjadi tonggak betapa Kiai Sadra dengan komunitasnya yang dibangun itu relevan dengan lingkungan, dengan masyarakat dan dibutuhkan. Bahkan yang saya dengar ketika zaman dahulu ada yang namanya paceklik itu larang pangan ya, sulit makan, krisis pangan. Kalau datang ke tempat sini, ke rumah Kiai Sadra pasti bisa makan. Itu kan juga ya seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, beri mereka makan. Itu Kiai Sadra juga mengikuti itu. Jadi ketika ada orang lapar ya jangan dibiarkan kelaparan lah intinya. Apalagi kalau sampai pendeta kelaparan itu kan kasihan ya. Itu yang dikerjakan oleh Kiai Sadra dalam merintis komunitas ini sehingga zaman dahulu sangat diterima. Dan sekarang ini memang ya udahan ya, yang namanya cokro manggilingan itu, yang roda yang berputar. Jemaat di Karangyoso ini tinggal 58 orang jiwa ya, 58 jiwa. Karena ini ya ceritanya panjang, itu bisa 3 hari 3 malam, jadi singkat cerita seperti itu. Nah ini juga bagian dari riset saya ini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau dipublikasi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses ya.
mengapa pasca Kiai Sadra itu jemaat semakin surut dan bahkan sampai titik ini. Pernah era Kiai Yutam itu bagus ya, karena apa? Karena kan Kiai Sadra itu kan mewakili sosok tradisional. Nah, Kiai Yutam itu sangat terpesona dengan modernitas, yaitu yang diusung oleh misi sending. Misi sending itu kan kekuatannya zaman dahulu 1900-an awal ya. Itu kan misi pendidikan dan misi kesehatan. Dan ini teman-teman Muhammadiyah melalui Pak sekarang udah profesor kayaknya, Profesor Juli Khodir itu mengakui bahwa misi Muhammadiyah itu mengikuti dari misi sending. Waktu seminar itu pernah mengakui. Artinya apa? Artinya relevan pada waktu itu. Nah, teman-teman Muhammadiyah sekolahnya juga banyak, rumah sakit sekarang juga luar biasa. Jadi ya memang nggak bisa dipungkiri kalau apa yang dikerjakan oleh sending pada waktu itu melalui misi pendidikan dan misi rumah sakit kesehatan itu diikuti. Nah, Kiai Yutam berhasil membawa komunitas Kiai Sadra menjadi reformate pada waktu itu. Karena memang modernisasi pada waktu itu betul-betul menjadi panglima. Ini konteks yang harus kita akui. Hanya saja dalam perkembangan yang ini menjadi refleksi saya, sayang bahwa Kiai Yutam meninggalkan segi tradisionalnya itu karena memang berat situasi Kiai Yutam itu, karena ajaran Kiai Sadra itu kan dianggap sesat oleh sending. Itu yang memberatkan Kiai Yutam nggak berani untuk melawan sending. Berbeda dengan Kiai Sadra yang berani. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Andai kata, ini ya pengandian. Tahu Sri Sultan Hamengkubuwono IX? Tahu ya. Beliau itu bukan seorang pangeran yang bermanja-manja ya. Beliau itu pangeran yang dibuang oleh ayahnya untuk belajar di luar keraton. Jadi bukan menikmati kemewahan dalam keraton, enggak. Bahkan dia juga dibuang ke Belanda untuk belajar lama, berpuluh-puluh tahun itu di Belanda. Namun yang menarik ketika beliau ditaktiskan menjadi seorang raja, monumen yang nanti kalau main ke Jogja bisa penjaringan Bersani bisa dilihat, ada prasasti. Sekalipun pendidikanku adalah barat kurang lebih. Namun pertama-tama aku adalah orang Jawa. Nah ini andai kata kekristenan Jawa itu mengikuti dogma dari Sri Sultan Hamengkubuwono, oh pasti keren itu bagi saya loh ya, karena perihal jati diri itu penting itu bagi saya. Karena kalau dalam studi teologi itu pertempuran antara iman dan kebudayaan itu nggak selesai ya, karena nggak mau damai, nggak tahu itu Tuhan Yesus raja damai tapi iman sama kebudayaan kelahi terus, itu nggak akan selesainya. Itu memang ya bodohnya kita ini ya, bodohnya saya juga. Nah itu Pak yang menjadi latar belakang kenapa yang dikerjakan Kiai Sadra pada waktu itu relevan pada zamannya. Ada lagi? Enggak. Yang saya tanyakan kan gereja ini didirikan tahun 1971. Sekarang sudah tahun 2024. Ya. Di zaman dari tahun yang sebelumnya sampai ke tahun 2004 pasti pasang surut untuk menarik ya atau mengajak. Nah seperti yang Bapak jelaskan tadi, Pak Kiai tidak menarik dengan asal-asalan, tapi mempunyai yang benar-benar iman yang bisa dipegang yang teguh. Yang saya tanyakan kepada Bapak Pendeta kami, kira-kira di tahun 2024 ini sudah berapa banyakkah jemaat yang sudah mendaftar menjadi gereja, dan kira-kira berapa orang kan Bapak Pendeta yang memimpin di sini dengan
partner-partner kerjanya yang bisa saling bekerja sama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya Firman Dewan. Saya asal Manado. Semuanya sudah bertanya, tapi sudah sampai 2004. Pertanyaan saya, bagaimana perkembangan gereja yang Bapak pimpin ini bernama Kiai? Adakah pengaruh dengan situasi sekarang yang sangat viral antara Kiai dan Habib? Itu gimana pendapat Bapak? Karena viralnya bahwa ada nama-nama pahlawan sudah dipakai Habib. Gimana pandangan Bapak dengan perkembangan sekarang? Terima kasih. Baik, makanya ya literasi itu menjadi penting. Kita jangan lupa dengan jati diri kita, sejarah bangsa ini yang sejati-jatinya itu harus dicari dengan sumber-sumber primer yang bisa kita akses dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu penting saya kira. Nah, salah satu sumbangan keilmuan yang juga viral ya di media itu kan misalnya kajian dari Peter Carey dari Inggris, sejarawan Inggris itu kan juga banyak membantu memberikan pencerahan terkait dengan isu yang di depan tadi. Jadi kalau saya kira pentingnya literasi di situ, literasi soal sejarah dan jati diri kita supaya tidak dibelokkan ke sana dan kemari. Lalu tentang jemaat sekarang, ya, tadi saya sudah bilang cokroman gilingen, ya, dengan roda yang berputar. Dulu menurut catatan perkiraan ya 20.000 itu perkiraan, tapi yang memperkirakan penginjil Belanda. Artinya orang Belanda yang memperkirakan itu juga menggunakan inspeksi perkunjungan ke daerah-daerah misi Gesadra. Tapi memang tidak disensus satu-satu enggak, tapi dengan melihat banyaknya seperti itu memperkirakan ini yang data tertinggi itu mencapai 20.000. Nah sekarang tadi saya sudah menyampaikan tinggal 58 jiwa, itu sampai yang paling kecil ya. Ya, tantangan zaman itu tidak semakin mudah, dan era G1 dan era sekarang itu dari segi SDM juga berbeda. Sekalipun pada waktu itu pertama-tama kita hanya sekitar berapa ya, 12-an orang yang menjadi murid G1, tapi bisa berkembang juga. Namun ingat, 12 orang pada waktu itu dari segi kapasitasnya sudah pakai terabyte ya. Sekarang sudah, tetapi kami sekarang ini 58 jiwa, tapi kapasitasnya ya mungkin kalau saya sendiri mengukur megabyte-nya jauh ya. Terabyte dan megabyte dalam rangka untuk ini mengaktualisasikan nilai-nilai Injil supaya berdaya tarik. Itu tidak mudah. Apalagi mengapa jemaat ini semakin kecil? G-Reformed sendiri, sending G-Reformed sendiri tadi saya sudah mengatakan antipati dengan ajaran Gesadra yang dicap sinkretisme, ini yang pernah saya teliti ya. Kan sinkretisme itu menjadi isu teologis dan juga politik untuk kalau sekarang itu menyudutkan orang, menyesatkan orang itu kan dengan kamu sinkretis itu kan udah takutnya bukan main itu. Kamu dianggap sinkretis ya, karena itu jadi dianggap neraka kalau sinkretis. Itu kan secara gampang kan dipahami seperti itu. Nah, karena ajaran Gesadra dibabat oleh sending, ya otomatis nggak bisa berkembang. Warisan Gesadra takut mau diungkap itu memunculkan ketakutan. Pada waktu itu menjadi daya tarik. Karena bagaimanapun nalar Jawa itu berbeda dengan nalar Eropa. Itu harus dipahami. Nalar Barat dan Timur itu ada perbedaan. Nah, upaya apa yang dikerjakan oleh kami saat ini? Sidang Sinode 2023 kemarin
dari Klasis Purworejo yang bersumber dari Karangyoso mengusung materi persidangan. Salah satunya yang bagi saya sangat penting adalah, karena ini pemikiran saya maka saya mengatakan sangat penting ya. Saya mengusulkan supaya Sinode GKJ mendedikasikan atau mempersembahkan bulan, pekan atau hari khusus Kiai Sadra. Yang saya usulkan itu adalah bulan April. Mengapa? Karena di bulan April itu banyak peristiwa-peristiwa penting. Baptisan Kiai Sadra 14 April. Lalu berdirinya golongan Wong Kristen Kang Madika itu 17 April. Tahbisan Kiai Sadra menjadi seorang rasul tanah Jawa itu tanggal 30 April. Maka bulan April di Karangyoso kami dedikasikan sebagai bulan Kiai Sadra. Itu sebagai upaya supaya memori-memori masa lalu yang baik, yang menginspirasi, yang menyemangati itu lahir kembali. Kalau pakai siklus itu supaya lahir kembali, karena udah lama ini terabaikan. Nah, tentunya buahnya apakah pada masa saya di sini bisa memanen? Saya sendiri tidak berani mengatakan itu, karena itu ya tergantung amal kebaikan dari kami. Kalau kami tidak punya amal soleh ya pasti tidak berbuah dengan baik. Tapi itu cara ya, paling tidak yang saya pikirkan cara membuka password. Cara membuka password kalau Kiai Sadra pernah berjasa besar memperkenalkan Sang Ratu Adil untuk bumi ini. Itu salah satu cara membukanya dengan mendedikasikan bulan April sebagai bulan Kiai Sadra. Nah, mudah-mudahan Sinode GKJ bisa memutuskan itu ya, karena masih dikaji untuk saat ini. Karena kalau tidak, ya Sinode GKJ kebangetan ya. Kalau bagi saya itu sungguh terlalu kalau Bang Haji Roma bilang. Kalau Sinode GKJ tidak memenuhi ini, sungguh terlalu. Alasannya apa? Alasannya pada 26 Juni 36 Kiai Yutab itu kan membawa komunitas Kiai Sadra untuk bergabung ke GKJ, ke Kiri Formil. Pada waktu itu tidak kurang dari 3.000 jiwa yang dibawa oleh Kiai Yutab bergabung dengan GKJ. Kalau ini sampai dilupakan oleh GKJ, kan ya terlalu itu namanya. Kalau sampai tidak menghormati Kiai Sadra, tidak menghormati Kiai Yutab, itu namanya sungguh terlalu. Tapi masih diuji sidang sinode ke depan apakah materi kami berhasil atau tidak. Tapi yang paling tidak bagi saya sendiri sudah mengusahakan itu. Oke, mari. Terima kasih, saya Dewi dari saya tertarik dengan apa yang dikatakan bahwa ada usulan sebuah mimpi. Saya ingin bertanya apakah sejarah dan kisah latar belakang tentang ini sudah ada pernah dibukukan? Kalau misalnya sudah ada, linknya mungkin bisa dipublis ya, sehingga suatu saat tidak mustahil mimpi dari dapat bisa terwujud, karena orang pun mampu melihat itu, apalagi kita bersama-sama. Jadi jangan cuma sekedar hari khusus di lingkup GKJ, tetapi bisa menjadi paling tidak nama sebuah jalan di wilayah ini. Jadi mungkin itu saja yang saya bertanya dan sekaligus saran. Terima kasih. Terima kasih, ini semakin mengkonkretkan. Yang mudah-mudahan nanti Bupati yang terpilih di Purworejo menghormati Kiai Sadra sehingga jalan masuk itu namanya nanti jalan Kiai Sadra. Ya, saya sudah mendapatkan bisikan. Nah, begini, menanggapi singkat yaitu masukan yang sangat berharga. Saya juga bermimpi tentang selain pahlawan tadi ya, itu jalan masuk itu juga nanti bisa menjadi jalan Kiai Sadra. Dan publikasi itu tahun 82 disertasi dari tadi saya sudah menyebut Q ya, Cikrilot yang sudah diterjemahkan oleh Mata Bangsa yang tebal tadi yang sudah saya beli. Itu sudah dipublis juga. Itu disertasi dari Gio, sejarawan Prancis. Itu yang pertama, level doktoral. Yang kedua, Pak Pendeta Sukarman Partonati di Kajian Himia.
itu juga disertasinya soal Kiai Sadra sudah dipublikasi dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh IPK dan TPK di tahun 2001 kalau nggak salah ya, itu sudah diterbitkan. Nah ini ada penelitian tentang sinkretisme, mudah-mudahan nanti juga menjadi melanjutkan kisah dari yang dulu sudah dituliskan, karena ini tujuan saya dalam penelitian ini narasi tentang pasca Kiai Sadra ya, terutama untuk era yang sekarang ini, apa-apa yang sudah diperjuangkan oleh kami kan belum banyak yang tahu. Ini melalui penelitian ini mulai saya artikulasikan, salah satunya isu yang penting adalah kalau yang Katolik ada ya? Ada. Nah, Katolik kan punya rosario kan? Nah, saya menciptakan rosario model Kristen Jawa. Itu namanya saya beri judul Jopo Molo Duh Romo Ulun. Duh Romo Ulun itu adalah doa Bapak kami dalam wujud tembang pucung yang diciptakan oleh Kiai Sadra. Ini salah satu contoh ya, contoh rosario Jawa. Ini dengan menggabungkan antara Duh Romo Ulun yang ada 7 bait, kalau lagu itu ada 7 bait, dengan ritus Pancasembah yang ada 5 bait, itu tembang pocong semua. Itu salah satu ya, nanti untuk mengartikulasikan tentang kisah-kisah ini, karena pembukanya itu saya membuat tembang Dandang Gulo yang mengartikulasikan perjuangan Kiai Sadra dalam wujud tembang. Nah, ini saya sudah menciptakan tembang itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditakbiskan menjadi rosario Gereja Kristen Jawa, yaitu Jopo Molo Duh Romo Ulun. Nah, ini kalau semua orang Kristen Jawa bisa menggunakan Jopo Molo atau doa Kristen Jawa ini kan ini ya, impian cita-cita tentang Kiai Sadra itu kan bisa mendunia paling tidak. Karena kan belum pernah ada itu Jopo Molo Duh Romo Ulun. Iya. Saya kira cukup, monggo Pak Lucia. Ada yang menjadi yang penasaran ingin mengetahui lebih jauh, tetapi memang menjauh Mas Pendeta Setiadi, karena waktu kita memang habis di jalan kayak di Jakarta kami kebawa di Jakarta berjalan untuk SSB ini, jadi berapa jam tadi? Hampir 11 jam ya? Ya, lumayan. Gitu. Nanti lain kali kalau sudah ada bus kita kesini lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin memang terutama yang Jawa pun, yang lahir di Jakarta agak pocong itu apa gitu, itu makanan apa itu mungkin agak. Jadi di Jawa itu di dalam mengajar ada tembang-tembang yang berisi pengajaran, mulai dari keraton, para penggawa kerajaan, dan bahkan Kanjeng Sinun Pak Mangkunegoro itu mereka membuat itu. Nah, itu ada pakemnya. Kemudian orang Jawa Mazmur, kalau Mazmur tahu kan, 1 sampai 150 itu dibikinnya. Di Jakarta sudah sangat populer, apalagi DKI, Mazmur didaraskan. Dan GKJ bukan hanya Mazmur dalam bahasa Indonesia, tapi juga itu di bahasa Jawa kan. Kalau saya bisa maca. Ya, nah ini sedikit penjelasan supaya kita punya gambaran terkait dengan pengajaran yang juga tadi menjadi cara bagaimana Kiai Sadra ini mengajar umat. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mungkin memang waktu kita belum cukup. Next barangkali kita masih bisa berkoneksitas, dan mungkin dorongan berikutnya Pak Pendeta, karena ini eranya digital. Nah, penelitian itu mungkin
bisa menjawab situasi sekarang dengan digitalisasi kita menghadapi gadget gitu ya. Nah itu akan juga tentu menunggu tawaran ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup. Namun sebelumnya siapa? Pak Pendeta Setiadi atau Pak Pur yang mungkin tadi belum diperkenalkan teman-teman dari sini, dan mungkin juga barang 1 menit begitu. Ini gereja ini dipakai buat kebaktian atau apa, sedikit informasi tempat ini. Lalu di situ tuh jangan-jangan ada yang tunggu gitu, atau kayak satu tunggu di situ gitu, nanti nggak jadi masuk seperti itu gitu ya. Nah nanti sedikit aja. Monggo Pak Pur bisa diperkenalkan lebih dulu teman-teman, dan juga Pak Setiadi. Lalu mungkin sedikit tempat ini, kalau tadi gereja sudah disinggung sama Pak Pendeta, lalu mungkin tempat ini dan juga ini tempat untuk apa itu, dan oleh karenanya kenapa kita disambutnya di sini gitu. Meskipun tadi sudah ada yang ngomong nyusul, sudah ada yang foto-foto di situ gitu. Tadi ada yang milik-milik enggak? Oh iya. Enggak. Ya. Monggo Pak Pur. Selamat sore Pak Ibu. Kami ingin memperkenalkan diri bahwa saya adalah yang hoster yang ngopeni tempat ini, karena saya kebetulan secara tidak langsung cucunya Kiai Yuta, jadi termasuk tanggap ya, angkat. Dan saya di gereja ini menjadi ketua majelis, dan ini Bapak Pendeta Setiadi itu Pak Sapon berdiri, monggo Pak Sapon. Ini Sapon Keswanto untuk majelis, sebelahnya Bapak Mulyono itu juga majelis Karangdoso, sekaligus juru kunci makam Kiai Sadra. Kemudian yang satu tadi wanita itu Ibu Sudiono. Jadi Karangdoso mempunyai majelis 5 termasuk Pak Setiadi. Nah ini sementara perkenalan saya, walaupun terlambat. Kemudian tadi sebelum berbicara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan ini tempat Kiai Sadra menerima tamu, karena ini pendoponya Kiai Sadra. Dan itu ada rumah yang sekarang dijadikan museum mini Kiai Sadra. Dan nanti monggo Bapak Ibu bisa masuk ke sana. Begitu Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Matur nuwun. Sami-sami Pak. Ya. Baik, Sebelum mungkin nanti menengok ke museum kecil dan menutup rangkaian acara ini, lalu mungkin sekaligus makan malam, bukan makan malam yang dimakan, makanan yang sudah disiapkan di malam hari ini. Untuk itu kami nyuwun Pak Setiadi untuk memimpin doa untuk menutup. Terima kasih sebelumnya. Ya, berdiri ya. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk curahan rahmat-Mu kepada kami, sehingga dapat mengerti arti nilai keberagaman untuk memayung, memelihara Indonesia Jaya. Terima kasih di tengah-tengah kami telah tersedia makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama-sama. Kami terima dengan penuh rasa syukur, dengan mengingat saudara-saudari kami yang berkekurangan. Usai acara di tempat ini,
forum ini akan melanjutkan perjalanan kebangsaan, ziarah spiritual lintas agama ke Jogja, Klaten, Boyolali, Salatiga. Kami mohon penyertaan Tuhan supaya kami semakin mengerti arti dari cinta kasih yang berwatak universal, makin mengerti betapa Ibu Pertiwi telah sedemikian melimpahkan aneka karunia kepada kami. Oleh karena itu kami mohon supaya perjalanan kebangsaan ini menjelma menjadi perjalanan bakti kami untuk kejayaan Nusantara, untuk Ibu Pertiwi kami, demi Kristus Sang Ratu Adil. Amin. Memberikan kesempatan waktu justru untuk kita yang ingin melihat museum barang 10 sampai 15 menit. Habis itu kembali kita akan menyerahkan tanda mata, tanda Cindera mata. kehadiran, tanda kasih, tanda relasi, tanda silaturahmi kami, Pak Pendeta Setiadi dan teman-teman plakat tentang WKPUB, agar dengan ini kita semakin terbangun dalam mewujudkan persaudaraan sejati sebagai sesama anak bangsa. Terima kasih. Kami terima dengan penuh syukur. Semoga segala harapan baik yang disematkan melalui cindera mata ini sungguh terjadi sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih, matur nuwun. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak. WKPUB untuk Karangjoso, rukun. 2, 3, lihat kamera, 1, 2, 3, oke.